diamati dan diambil cerita nanti. Tugas kalian adalah membuat gosip ulang. Siap semuanya? Oke, kita mulai. Oke, kalian lihat di sini. Di tangan buku ini ada sebuah buku tentang cerita rakyat dari Riau. Kalian bisa melihat bukunya? Oke. Apa judul buku ini? Oke. Judul buku ini adalah Putri Mambang Linau. Buku ini ditulis oleh Dinda K. Dan gambar-gambar yang ada di buku ini dibuat atau digambar oleh Lini W. Kalian siap untuk mendengarkan? Siap. Oke, kita mulai. Tetapi sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan beberapa kosakata yang mungkin kalian kurang mengerti. Ya, nah mungkin kalian sudah pernah mendengar kata-kata bidadari. Belum. Oke. Bidadari itu adalah putri yang berasal dari kayangan atau dari surga. Itu menurut cerita. Kemudian riang, apa artinya riang? Riang itu juga gembira. Selendang, apa arti selendang? Selendang adalah selembar kain panjang yang biasanya digunakan untuk melengkapi busana atau melengkapi pakaian. Itu selendang. Ya, mungkin itu ada beberapa kosakata yang mungkin kalian belum mengetahui artinya. Sekarang kita mulai ya. Putri Mambang Linau. 7 bidadari cantik turun ke bumi. Mereka hendak menikmati alam bumi yang indah. Namun perjalanan mereka dihadang oleh seekor ular besar. Tolong! Teriak mereka ketakutan. Tak jauh dari situ, seorang pemuda bernama Bujang Elok sedang mencari kayu bakar. Mendengar teriakan para bidadari, Bujang Elok pun berlari. Dengan kapaknya, Bujang Elok berhasil membunuh ular tersebut. Para bidadari mengucapkan terima kasih kepada Bujang Elok. Sebagai ucapan terima kasih, kami akan memasakkanmu makanan yang enak, kata mereka. Tentu saja Bujang Elok mau. Sudah lama dia hidup sendiri dan makan dan minum seadanya. Para bidadari pun memasak masakan yang enak di rumah Bujang Elok. Salah satu bidadari membuat Bujang Elok jatuh cinta. Apakah dia mau menikah denganku ya? Tapi aku cuma manusia. Batin Bujang Elok. Setelah makanan siap, para bidadari pun berpamitan. Mereka mengambil selendang masing-masing yang ditaruh di bilah bambu di depan itu. Tiba-tiba selendangku hilang, teriak bidadari singa. Para bidadari pun kebingungan. Mereka membantu mencari selendang itu, tetapi tidak ketemu. Maaf Bu, kami tidak bisa menunggu kamu. Kami harus pulang. Para bidadari pun meninggalkan bidadari jingga. Bidadari jingga terus menangis. Bujang Elok jadi kasihan. Dia pun keluar rumah mencari selendang itu. Ternyata selendang itu diterbangkan angin. Bujang Elok menemukannya tersangkut
bersirat-sirat. Lihat, aku menemukan selendangmu, kata bujang Enok. Terima kasih, kini aku bisa pulang. Bidadari Jingga tersenyum gembira. Bujang Enok menghilangkan bidadari Jingga. Maafkan kelancanganku, tapi maukah kamu menikah denganku? Aku ingin hidup bersamamu. Bujang Enok memberikan diri. Bidadari Jingga tertegun. Dia tak menyangka Bujang Enok melamarnya. Bolehkah aku meminta izin dulu kepada Raja Bayangan? Jika beliau mengizinkan, besok aku akan kembali. Namun Putri Mambanglino menepis kecemasannya. Dia pun mempersiapkan diri untuk tamu yang terbaik. Dalam hati, dia terus berharap agar tidak terjadi hal yang buruk nanti. Tiba saatnya acara tarian. Para wanita bersiap untuk menari meskipun cemas. Bujang Enok menyemangati istrinya. Menarilah demi aku dan demi penduduk desa kita. Musik mulai terdengar. Putri Mambanglino menari dengan dimulai. Semua orang terpana melihat kelulusannya, termasuk Bujang Enok. Baru sekali ini dia melihat istrinya menari. Saat menari, mata Putri Mambanglino terpejam. Dia was-was apa yang akan terjadi pada dirinya. Ternyata kekhawatirannya jadi kenyataan. Putri Mambanglino merasakan kakinya melayang. Putri Mambanglino membuka matanya lebar-lebar. Ternyata tubuhnya telah jauh dari lantai. Orang-orang memandanginya dengan cemas, termasuk Bujang Enok. Istriku, oh istriku, jangan pergi, teriak Bujang Enok. Bagaimana tadi Bujang Enok berteriak? Istriku, oh istriku, jangan pergi. Putri Mambanglino berusaha menjejakkan kaki ke tanah. Tapi semakin dia berusaha, semakin tinggi pula ia melayang. Tubuh Putri Mambanglino menembus awan. Dari kejauhan, dia hanya bisa melambaikan tangan kepada suaminya sebagai tanda perpisahan. Oh, betapa setianya kau padaku untuk bisa saja. Aku harus membalas kesetiaanmu. Raja lalu mengangkat Bujang Enok sebagai penasihat istana. Sampai akhir hayatnya, Bujang Enok pun tinggal di istana dan mengabdikan diri pada raja dan rakyatnya. Nah, demikian tadi cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Guru. Di akhir cerita ada sebuah pesan moral yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh. Apa pesan moral yang bisa kita dapatkan? Kalian, pesan moral dari buku ini adalah: jika punya janji, tepatilah. Jika tak sanggup menepatinya, jangan berjanji. Pikirkanlah baik-baik sebelum kamu berjanji kepada orang lain. Oke, sekali lagi. Kalau berjanji harus apa? Ditepati. Kalau kira-kira tidak bisa menepati, maka jangan berjanji. Oke. Dan satu lagi, pikirkanlah baik-baik sebelum kamu berjanji kepada orang lain. Kira-kira ada yang bisa menceritakan kembali tentang cerita yang sudah Bu
Bisa diambil dari buku ini. Jika berjanji, maka tepatilah. Jika tidak bisa berjanji, jika tidak bisa menepati, maka jangan berjanji. Pikirkanlah sebaik-baik sebelum berjanji. Oke, siapa yang bisa memberi kesimpulan lain selain Suci? Oke, Zaki silakan duduk. Zaki silakan maju. Kita berjanji yang ditepati. Selain itu Zaki, Kita tidak bisa menepati maka jangan berjanji. apalagi Zaki? Tidaklah Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak, itu tadi sebuah cerita yang bisa Bu Guru bacakan untuk kalian. Nanti kalau kalian masih kurang puas atau masih ingin membaca buku, bisa kalian baca di pojok baca. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.